Nah, oke guys, kali ini saya unboxing lagi nih. Ini orderan saya yang di tanggal 10/10 kemarin ya. Ini udah sampai semua ya. Ini ada satu dan di situ ada satu lagi. Ini orderan terakhir saya nih di event Shopee ya. Yang di tanggal 10/10. Nah, untuk orderan yang 2 unit ini guys, ini sebenarnya tidak ada dapat harga yang lebih murah ya dari yang biasanya. Kurang lebih sama aja. Dan kali ini saya ngorder lagi iPhone 14 ya. Untuk harganya sendiri ini kemarin saya dapat di sekitar 4,6-an, 4,650 ya. Sama dengan orderan saya yang minggu lalu. Dan kita langsung aja nih cek unitnya ya. Apakah memuaskan atau bakal ikutan di retur juga. Karena yang iPhone 12 kemarin, 12 Pro ya, itu sudah masuk proses retur ya nih. Ini sudah di packing, tinggal pengiriman aja guys. Oke, untuk iPhone 14-nya saya kemarin request yang warna merah nih. Kita dikasih yang warna merah ya. Sesuai orderan, dan untuk fisik nggak ada kendala. Baik itu layar, housingnya juga aman. Terus untuk bagian kamera ini juga jernih ya. TM, ini ada kodenya TM nih. Saya nggak tahu nih apa ya. Apakah itu artinya T-Mobile? Dan ini yang versi SIM tanam ya, SIM stiker tanam ya, AirSIM tanam lah. Itu biasanya di seller itu kodenya ALSIM biasanya guys. Oke, ini dia nih untuk iPhone 14-nya. Nih untuk bezel ya kalian silahkan nilai sendiri. Kalau menurut saya ini bezelnya ya standar lah ya. Kita cek di fleksibilitas, kemudian tos, low, dan kita masih dapat di iOS 18.5 ya. Belum ada yang iOS-nya itu sudah di 26. Nih, untuk touchscreen-nya nih kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk baterai health kita cek di sini guys, di 100% ya. Terus lanjut langsung ke bagian kamera. Coba Face ID-nya gimana nih? Saya tes Face ID ya. Karena ini Face ID sangat jarang sekali ya saya cek. Karena ya selama saya ngorder itu nggak ada yang Face ID-nya bermasalah. Tuh aktif ya. Dan ini nanti bakal saya reset dulu ya. Saya coba ambil charger dulu guys. Ini sambil saya cas ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah beli, itu saya sarankan kalian belilah charger yang standar MFI. Nah, untuk rekomendasinya saya bisa sarankan kalian pakai yang mereknya Yuanmi aja ya, atau Rapatek. Rapatek tuh cuma agak mahalan sedikit ya daripada yang Yuanmi. Yuanmi ini lebih murah dan dia sudah bersertifikat MFI. Untuk link produknya itu sudah saya sematkan semua di keranjang. Kalian cek aja guys di deskripsi ya, atau di keranjang yang ada di video ini. Terus kita cek kamera. Oke, ini kalian bisa lihat kameranya ini stabil ya, nggak ada getar. Portrait, panorama, ini aman, video, sinematik, dan dia aktif semua ya. Ini untuk kamera depannya juga bagus nih, jernih ya. Dan mungkin kalian juga bingung nih, kenapa kok saya udah 1 bulan terakhir itu jarang ya, atau bisa dibilang nggak pernah lagi unboxing yang iPhone 13-nya. Karena menurut saya itu tanggung sekali guys. Saya lebih sarankan kalian mending ambil iPhone 14 langsung ya. Karena kan selisih harganya juga nggak terlalu jauh.
Nih, dari segi kamera jelas lebih jernih iPhone 14 ya, lebih terang ya. Nih, kalian bisa lihat untuk foto, tapi ini yang kayaknya kurang bisa terlalu dekat ya kalau yang unit kali ini. Kalau yang kemarin tuh bisa agak dekatan seperti ini. Dan ini sih normal aja, nggak ada masalah ya. Tuh, dia nggak bisa terlalu dekat guys. Tapi ini nggak apa-apa. Nah, ini untuk ultrawide-nya. Dan kita coba tes ini ya, videonya. Nih, autofocusnya ini agak ngunci ya, bentar. Oke, autofocusnya aman. Dan kita coba cek nih, tangan saya sambil getar ini guys. Kita lihat apakah di iPhone-nya ini stabil hasilnya. Oke, autofocusnya aman. Dan kita coba cek nih, tangan saya sambil getar ini guys. Kita lihat. Oke, aman ya. Untuk sementara sih aman. Terus kita cek untuk saya coba sambung dulu nih ke WiFi ya. Kita sambung ke WiFi. Nih, yang paling saya suka nih di iPhone seri 14 ini guys. Dia suara speakernya tuh lebih lantang ya. Ketimbang iPhone 13. YouTube. Coba. Dan koneksi internetnya pun juga lebih cepat ya. Nah, ini jaringan saya aja guys yang lagi bermasalah ya. NCS. Coba kita cari dulu untuk musiknya ya. Cakep ya, untuk suara ini cakep sekali. Dan di sini kalian bisa lihat nih, baterainya juga naik ya, ini sambil dicas. Dan sebelum saya reset, saya coba cek dulu nih di TrueTools ya. Oke, untuk hasil TrueTools-nya ini sangat ya lumayan memuaskan lah ya. Untuk baterai health-nya di situ ternyata masih di 91%. Untuk unitnya sendiri ini produksi tahun 2023 ya. Jadi ini masih sangat mudah sekali guys untuk iPhone 14-nya. Nah, di sini sebelum saya lanjutin tes jaringan, kita coba reset dulu ya. Karena saya biasanya kalau ada yang seperti ini saya reset dulu ya. Kalau kalian merasa nggak masalah ya nggak di reset pun juga nggak masalah ya. Paling di setting manual aja nanti guys. Kita cek di sini versi lock SIM. Ini yang iPhone 14 ya. SIM lock, iPhone lock SIM. iOS-nya masih iOS 18.5. Kita coba langsung reset aja guys. Dan ini, oh ya, sebelum saya reset nih, kita pastikan dulu kalau akunnya, kalau filenya ini ada di sini ya. Jadi kalau nanti dia hilang, berarti ini aman guys, bukan iPhone bypass ya. Coba untuk iCloud-nya juga kosong. Di sini ya. Oke, ini sudah selesai proses resetnya, dan sini kita lihat baterai health-nya ya. Ini masih di 100% ya. Dan seperti biasa, sekarang kalau saya reset itu selalu saya bantu
pakai cooler guys ya, karena ini lumayan hangat guys untuk iPhone 14 nya nih. Apalagi kalau pas sedang download seperti ini ya, ini panas, ini hangat sekali ya. Nah ini guys, saya tunjukin kalian ya, ini kalau misalkan tidak dibantu sama cooler nih, ini kan karena sudah sebelumnya kan sudah saya bantu nih, ini lihat suhunya naik ke 44 ya, tuh kalian bisa lihat 42, 40 ya. Tuh, ini sangat hangat sekali ya. Makanya sekarang itu saya selalu pakai cooler ya. Nih, kalau dipakai cooler itu suhunya akan terjaga, guys, di bawah 40 ya biasanya. Oh, sebentar. Kita sambil nunggu proses update-nya selesai ya. Ini sepertinya lowbat, guys. Oke, ini untuk proses update-nya udah selesai ya, dan sini saya langsung update resetnya udah selesai, dan oh ya, update ya, download aplikasi bawaannya. Pasti ini jangan lupa ya teman-teman, dibelikan nih cooler, ini sangat penting sekali nih. Kepake nggak kepake ini ya, saya sarankan mending kalian beli aja untuk stok ya. Ini kan harganya juga murah nih, saya ambil yang harga di bawah 200.000, dan pendinginan pun juga kuat ya, bagus ya. Sekarang saya mau coba langsung tes pasang kartu ya guys ya. Oh, ini kemarin mana ya? Ini kartu Excel saya udah berantakan nih, nggak tahu kemana kemarin ditaruhnya. Kita coba tes pasang kartu aja. Apakah untuk yang kali ini SIM stiker tanamnya perlu disetting lagi atau enggak? Kita akan coba cek ya. Yang pasti ini beda seller. Oke, kita coba cek di seluler. Dan di sini terbaca ya guys ya. Tuh, berarti yang seri ini kali ini saya dapat yang memang nggak perlu lagi disetting ya. Dan sini kalian bisa lihat nih, sinyalnya sudah aktif ya, sudah muncul. Dan di sini guys, kalian jangan lupa nih roaming datanya dihidupin ya, biar LTE-nya itu muncul. Tuh, jadi kalian bisa browsing di internet ya. Coba. Wah, ini nggak ada sinyalnya ya, nggak ada sinyal, nggak ada paketnya. Saya coba ganti lagi, coba yang ini ya. Kita lihat apakah minta disetting lagi, dan ternyata nggak perlu disetting lagi ya guys ya. Tuh, kalian bisa lihat nih. Dan untuk carrier-nya itu ternyata T-Mobile ya. Berarti kode belakang ini adalah kode carrier-nya T-Mobile. Nah, kayak gini sih enak ya. Jadi kita nggak repot lagi mengecek carrier-nya. Nih, ternyata nggak bisa connect ya. Memang paketnya lagi nggak ada guys. Nah, oke, mungkin sekian dulu nih video dari saya dan orderan 1010 saya yang unit iPhone 14-nya ini aman sekali ya, nggak ada kendala. Thank you dan bye-bye.